The Revenge, bagian 22, Red 21 Plus oleh Neng Neng. Jadi, dugaanku benar, Asisten Kim. Kiara menatap sendu pada perempuan rambut sebahu yang kini sedang duduk di sampingnya. Jangan berpraduga, Nona, karena bisa saja dugaan Anda tidak tepat sasaran. Asisten Kim berkata dengan ragu. Memangnya kamu tahu apa dugaanku? Kiara terkekeh menatap Asisten Kim, perempuan cerdas yang beberapa hari mengajarinya tentang banyak hal, namun kini terlihat kikuk, seperti menutupi sesuatu. Ah, tidak. Saya hanya tidak ingin Nona menjadi banyak pikiran hanya karena memikirkan banyak hal. Asisten Kim kembali menatap ekspresinya. Sejak kecil, aku sudah biasa berada di situasi seperti ini. Kadang, ada kalanya dunia seperti bersikap tidak adil padaku. Ketimpangan dunia sudah terjadi padaku sejak lama. Berada di tengah keluarga ini seperti anugerah sekaligus petaka bagiku, Asisten Kim. Ada banyak orang yang iri dan tidak menyukaiku. Membuatku harus tetap kuat, harus tetap teliti, harus tetap waspada, dan terpaksa aku harus menaruh prasangka dan praduga pada setiap orang di sekelilingku. Kiara menghela napas panjangnya. Asisten Kim paham, ada banyak beban berat yang dipikul oleh sang nona. Kadang, sikap seperti demikian diperlukan dalam situasi-situasi tertentu. Asisten Kim menatap perempuan muda di sampingnya, yang kini tengah menatap jauh entah kemana dengan pandangan kosong. Tidak ada kata tertentu di keluarga ini. Kita harus waspada selamanya. Kamu tidak melihat orang di sampingmu, Asisten Kim? Kiara masih menatap lurus ke depan. Kini tatapannya tertuju pada bunga mawar merah yang tengah mekar. Asisten Kim mengangguk. Sedari dia duduk tadi, dia sudah menyadari jika ada beberapa pria berpakaian hitam tengah mengawasi gerak-gerik mereka. Tidak mudah hidup di sini, bukan? Kiara terkekeh geli, merindukan kebebasan yang tidak pernah dia dapatkan sedari dia resmi menyandang status sebagai anak angkat keluarga Shailendra. Tentu, Nona, hidup dimanapun memang tidak pernah mudah. Asisten Kim menganggukkan kepalanya berulang kali. Kiara bergumam, lalu beranjak pergi dari tempat duduknya. Berjalan menuju kamarnya berada. Hatinya sudah mulai sedikit tenang setelah dia mencoba mencurahkan isi hatinya pada Asisten Kim, yang kini sudah mengikutinya dari belakang. Mas Andra? Kiara menyapa Andra, kala mereka berpapasan tepat saat Kiara akan membuka handle pintu kamarnya. Kamu sudah tidak apa-apa? Andra menatap lekat tubuh Kiara dari atas hingga bawah. Aku tidak apa-apa, Kiara menggeleng, lalu tersenyum manis seperti biasanya. Baiklah, aku ada keperluan di luar rumah, ucapnya kemudian. Sementara itu, langkah kakinya mulai kembali melaju, meninggalkan Kiara yang tengah menatapnya sendu, berharap dia bisa ditenangkan oleh Andra, seperti ketika gadis lain yang tengah ketakutan, kemudian ditenangkan oleh pria yang dicintainya. Namun, Kiara sadar, Andra seorang pria dewasa, tidak mungkin melakukan hal remeh-temeh seperti demikian. Mas Andra, Kiara berseru tepat ketika seorang pelayan membukakan pintu utama untuk Andra. Andra menghentikan langkahnya, enggan berbalik badan, hanya untuk menatap Kiara kembali. Namun dipaksanya tubuhnya berputar, lalu bibirnya memaksakan diri untuk dilengkungkan ke atas membentuk sebuah senyuman. Ya? Andra menatap Kiara yang kini tengah menatapnya lekat. Hati-hati, ucap Kiara disertai senyuman manis yang teramat manis, namun dirasai lain oleh Andra sendiri. Andra menjawab dengan gumaman, lalu kembali memutar tubuhnya berjalan lurus menuju mobilnya yang sudah siap dipakai. Tidak berguna, serunya seiring dengan pintu mobil yang tertutup dengan kasar. Sementara Kiara kembali melanjutkan langkah kakinya menuju kamarnya, berniat beristirahat sejenak dari segala kekagetan yang baru saja dia rasakan. Nona, suara Asisten Kim menginterupsi langkah kakinya yang baru saja akan memasuki tempat ternyaman bagi Kiara. Iya, Asisten Kim? Kiara bertanya dengan raut bingungnya.
Hari ini ada pelajaran penting yang harus Nona pelajari. Asisten Kim mengingatkan dengan wajah datarnya. Kiara mengernyit, lalu mendesah pelan. Dia masih ingin istirahat untuk menetralisir rasa takutnya. Tapi kenapa asisten Kim sangat tidak mengerti sekali? Bolehkah aku istirahat sebentar, asisten Kim? Tatapan Kiara sendu, dengan wajah memohon penuh harap. Tidak, Nona sudah beristirahat tadi ketika di taman. Asisten Kim dengan tegas mengingatkan. Sementara Kiara hanya bisa mendesah kesal, lalu mengikuti langkah kaki asisten Kim menuju ruang belajarnya. Ruang belajar Kiara terletak di perpustakaan besar yang berada di rumah tersebut. Ada banyak buku yang berjejer rapi menghiasi rak. Lalu ada sebuah meja belajar lengkap dengan kursinya. Semua peralatan belajar untuk Kiara sudah siap tersedia di sana, membuat Kiara tidak lagi bisa membantah tugas apapun yang diperintahkan Nyonya Besar dan asisten Kim untuk saat ini. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini. Asisten Kim kembali membuka buku berukuran tebal, yang membuat Kiara memutar bola matanya malas. Merasa bosan karena sudah terlalu sering membahas buku-buku yang berhubungan dengan pengendalian perusahaan. Saya harap Nona bisa konsentrasi kali ini. Suara asisten Kim membuyarkan lamunan Kiara saat gadis itu mengintip ponselnya yang baru saja berdering, menandakan ada notifikasi chat masuk, yang setelah diintip ternyata dari Andra. Dengan perasaan tidak sabaran, Kiara segera mencari alasan untuk bisa membaca chat pria pujaannya. Asisten Kim, bolehkah aku ke toilet dulu? Rasanya aku sudah tidak tahan. Kiara tersenyum manis, membuat asisten Kim yang sudah sangat bisa membaca maksud Kiara sesungguhnya hanya bisa mendesah, lalu menganggukkan kepalanya. Dengan gerakan cepat, Kiara segera membuka ponselnya, lalu membaca pesan dari Andra. Kia, malam ini mari kita jalan-jalan untuk menghilangkan kesedihan dan juga kecemasanmu karena insiden tadi pagi. Bersambung.